Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo teman-teman pejuang SNBT, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal update pengetahuan kuantitatif tahun 2024. Dan saat ini kita lanjut ke part yang ke-6 ya teman-teman. Di mana sebelumnya untuk part yang pertama sampai ke-5 kita telah membahas 25 soal ya teman-teman dari 35 soal yang akan kita bahas. Kebetulan di saat ini kita akan melanjutkan untuk part yang ke-6 ya teman-teman. Oke, berarti kita langsung mulai dengan soal nomor 26 ya teman-teman. Oke, kita perhatikan ini soal-soal yang telah kita bahas sebelumnya ya teman-teman. Dari part 1 sampai dengan part yang kelima teman-teman. Berarti masuk ke part yang ke-6 yaitu dimulai dari soal nomor 26 nih. Oke, ini dia soal nomor 26 teman-teman. Udah kelihatan ya soal nomor 26. Oke, kita langsung saja. Kita perhatikan soal nomor 26. Di sini diketahui jajar genjang PQRS memiliki luas 20, titik D terletak pada QR sehingga ST tergerus terhadap QR. Kebetulan ini lanjutan dari soal nomor 25 ya teman-teman. Di mana kita telah mendapatkan soal 25 di sini yaitu alas kaki tinggi 20, 4 kaki tinggi, 4-nya ini adalah alasnya. Ini ya teman-teman alasnya ya, dari Q ke R. Q ke R itu X-nya 0, ini 4, berarti jaraknya itu adalah 4 ya. 4, selanjutnya kita cari tingginya, berarti 4 kali T sama dengan 20, tingginya adalah 5. Maka ini ke atas ini adalah Y, dari sumbu Y ya. Ini Y-nya 0 di sini, maka di atas sini 5. Selanjutnya, di sini juga 5 berarti Y-nya ya karena segaris. Terus dari sini ke sini juga sama nih jaraknya, yaitu 4 ya teman-teman ya. 4 berarti dari 3 X-nya 3, ini 3 dikurang 4, hasilnya min 1 teman-teman di sini. Sehingga untuk soal nomor 26, ini langsung kita buat aja ya titik-titik sudutnya. Yaitu di sini ada min 1,5 dan di sini ada 3,5. Untuk memperjelas titiknya dari mana, teman-teman bisa memperhatikan video part yang kelima ya teman-teman. Untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 25 yang telah dijelaskan secara detail untuk mencari titik P dan S. Oke, kita langsung saja ke pembahasan nomor 26 ya. Oke, pertanyaannya adalah gradien garis SR, teman-teman. Untuk mencari gradien dari SR, kita hanya menggunakan konsep sederhana ya teman-teman ya. Yaitu konsepnya adalah Y2 kurang Y1 dibagi dengan S2 kurang dengan X1. Di mana antara titik S dan R bebas teman-teman mau menentukan mana yang X1, Y1 ya. X1 ini kita bisa tentukan di sini aja ya teman-teman. X1 Y1 di sini X2, Y2. Sehingga untuk M-nya Y2-nya adalah 5, Y1-nya adalah 0, dibagi X2-nya adalah 3, X1-nya itu adalah 4. Sehingga di sini 5 kurang 0, 5. 3 kurang 4 itu adalah min 1. Sehingga 5 dibagi min 1 hasilnya min 5. Dan jawaban untuk soal nomor 26 yaitu yang A, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal pembuka kita di part yang ke-6 kali ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke soal selanjutnya nih teman-teman. Soal yang ke-27. Oke, soal 27 ini Kak gedein dikit ya tulisannya ya. Oke, untuk soal nomor 27, teman-teman bisa memperhatikan segitiga. Pertanyaannya adalah segitiga EBD. Berarti segitiga EBD yang mana nih teman-teman? Oke, ini adalah segitiga EBD-nya ya teman-teman. Yang akan kita cari luasnya di sini. Ini adalah segitiga EBD. Untuk mengerjakan soal ini, sebenarnya di sini hanya menggunakan cara SMP ya teman-teman, yaitu konsep kesebangunan. Di mana untuk konsep kesebangunan sendiri itu memiliki konsep yaitu
Sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding ya teman-teman ya. Oke, maksudnya di sini memiliki besar sudut yang sama dan sisi-sisi bersesuaian itu sebanding nilainya. Oke, kita perhatikan soalnya di sini. Sebelum kita menentukan panjang sisi yang sebanding, kita tentukan dulu panjang tiap sisinya di sini ya. Kebetulan di sini ada dua segitiga yang sebangun, yaitu ABC dan EBD. Untuk ABC kelihatan di sini ya. Untuk naik itu berarti Y ya. Perhatikan sumbu Y. Ini 3, ini 1. Berarti sini 2 ya teman-teman ya. 2. Sedangkan kalau garis lurus A ke B itu perhatikan di sumbu X teman-teman. 3 dan 6 berarti ini 3 ya teman-teman ya. Oke, dari sini pada segitiga ABC, sisi terpendeknya itu adalah BC ya teman-teman ya. Sisi terpendeknya itu adalah BC. Sisi terpendek adalah BC teman-teman. Dari sini kita juga memperhatikan di sini untuk segitiga EBD, di sini panjang sisinya perhatikan di Y 9 dan 3 berarti ini 6 ya teman-teman ya. Sedangkan D ke B belum diketahui teman-teman. Oke, untuk segitiga EBD ternyata sisi yang terkecilnya di sini adalah BD teman-teman. Ini adalah BD. Berarti sisi sampingnya kan kalau sisi miring udah diketahui ya depan siku-siku ya. Kalau sisi miring AC untuk segitiga kecil dan DE untuk segitiga besar. Tapi di sini sisi-sisinya belum diketahui teman-teman. Jadi kita nggak fokus ke sini. Jadi tinggal pasangan yang satunya ya teman-teman ya. Kita telah mendapatkan pasangan sisi yang terpendek yaitu BC untuk segitiga kecil berbanding dengan segitiga besar itu sisi terpendeknya itu adalah BD ya teman-teman. Sama dengan sisi yang satunya pada segitiga ABC yaitu AB, maka pasangannya itu adalah sisi BE, teman-teman. BE ya di sini ya. Selanjutnya, kita memperhatikan BC-nya di sini adalah 2, BD-nya BD-nya itu belum diketahui ya teman-teman ya. Ini masih BD sama dengan AB, AB-nya 3, PE-nya itu. Selanjutnya kita sederhanakan di sini ya dari perbandingan ini. 3 dan 6 sama-sama bisa bagi 3, ini 1, ini 2. Kita kali silang, BD kali 1 itu adalah BD, 2 kali 2 adalah 4. Pertanyaannya adalah luas segitiga EBD. Luas segitiga EBD itu adalah luas segitiganya 1/2 alas dikali dengan tinggi. Sama dengan 1/2 alas dari segitiga EBD, yaitu BD ya teman-teman, di mana panjang BD yang kita dapatkan di sini adalah 4, dikali dengan tingginya di sini adalah EB, yaitu 6. Ini 4 dan 2 bisa kita sederhanakan ini 2. 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Dan jawaban untuk soal nomor 27 yaitu yang D teman-teman ya. Gimana? Masih bisa dipahami ya teman-teman ya? Jika belum paham nanti di komen aja teman-teman. Kita masuk pada soal yang ke-28 di sini ya teman-teman. Harga jual nama baju di toko A sebelum pajak adalah Rp350.000. Toko A memberikan diskon Rp30.000 ya dari harga 100.000. Maksudnya di sini 100% ya. Diskon itu adalah 30%-nya, maka harganya itu harga ya di sini ya. Harganya itu menjadi 70% setelah didiskon, teman-teman. Selanjutnya, dan dikenakan pajak 10%. Jadi ingin membeli baju tersebut, ia perlu mengeluarkan uang sebanyak, oke, harganya di sini adalah 350 ya. Berarti dikenakan pajak 30%, dari 100% itu menjadi 70%. Sehingga di sini harga setelah diskon itu sama dengan 70% dikali dengan Rp350.000 ya teman-teman ya. Ini 02-nya bisa dicoret, artinya di sini adalah 70 dikali 3.500, 7 kali 5, 35, 3, 7 kali 3, 21, tambah 3, 24, ditambahkan 3 nolnya di sini teman-teman. Sehingga harga setelah diskon itu adalah 245.000. Selanjutnya di sini dikenakan pajak 10%. Pajaknya itu dari harga ya di sini ya dari harga 245.000
berarti pajaknya 10%, berarti 10 per 100 dikali dengan 245.000. Ini nolnya bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Hasilnya itu adalah 24.500. Setelah ini kita jumlahkan nih biaya yang akan dibayarkan oleh Jenny ya teman-teman. Yaitu hasilnya adalah 005.962 ya. 269.500 rupiah, dan jawabannya adalah yang C teman-teman untuk soal yang ke-28. Oke, kita langsung saja ya teman-teman bahas yang ke-29 nih, soal 29. Oke, kita masuk ke soal 29. Ini tulisannya saya perkecil terlebih dahulu ya. Soal 29, perhatikan. Ini data statistika ya. Di sini diketahui data tunggal, teman-teman. Median dan modus bernilai sama. Ingat, untuk menentukan median, kita tentukan terlebih dahulu, ini median ganjil atau median genap. Berdasarkan banyaknya data ya. Banyaknya data di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 data ya teman-teman. Artinya di sini median genap ya. Oke, untuk median genap sendiri, ME genap itu adalah konsepnya ini ya. N per 2 ditambah dengan data per N per 2 ditambah 1 nanti dibagi 2. N-nya berapa? 12 ya tadi ya. Berarti 12 bagi 2 itu data ke-6 nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 data ke-6. Dan data ke 12 bagi 2, 6 tambah 1, 7 data ke-7 nih teman-teman. Sehingga median genap ya di sini ya. Ini sama dengan 11 ditambah 13 dibagi 2, hasilnya itu adalah 12. Selanjutnya, untuk modus itu adalah data terbanyak ya teman-teman ya. Modusnya di sini adalah 14 ya teman-teman ya. Data terbanyaknya adalah 14. Maka untuk pernyataan yang pertama di sini salah ya, karena di sini bernilai sama. Selanjutnya, untuk pernyataan yang kedua, rata-ratanya adalah 12. Berarti rata-rata konsepnya adalah tinggal kita jumlahkan ya, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Kebetulan banyaknya data adalah 12. Ini tinggal kita jumlahkan nih teman-teman. Jika dijumlahkan kira-kira berapa nih hasilnya? Oke teman-teman, kita jumlahkan di sini ya. Eh, Penjumlahan datanya di sini ada 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 9 ditambah dengan 10 tambah dengan 10 ditambah dengan 11 tambah 13 tambah 14 tambah 14 3 kali ya di sini 14-nya ya, ditambah dengan 17 ditambah dengan 20. Hasilnya itu adalah 144 ya teman-teman ya. 144. 144 dibagi 12 itu hasilnya 12. Maka untuk pernyataan kedua ini benar-benar. Selanjutnya, di sini modusnya lebih besar dari rata-rata. Untuk pernyataan ketiga, di sini modusnya adalah 14 dan rata-ratanya di sini adalah 12. Maka modus itu lebih besar dari rata-rata ya teman-teman. Jadi untuk pernyataan dua benar di sini, tiga juga benar ya. Selanjutnya, untuk yang keempat, median sama dengan rata-rata. Perhatikan, untuk mediannya di sini sama dengan 12 ya, ini median genapnya. Sedangkan rata-ratanya di sini juga sama dengan 12. Sehingga karena di sini median dan rata-ratanya sama, maka pernyataan yang keempat ini bernilai benar juga. Banyaknya pernyataan yang benar di sini adalah tiga ya teman-teman, yaitu pernyataan 2, 3, 4, dan jawaban yang sesuai di sini adalah yang D teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-30 teman-teman ya. Oke, perhatikan soal yang ke-30 di sini. Soal yang ke-30 di sini teman-teman bisa melihat gambar ya di sini. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Garis PR dan QR adalah garis singgung lingkaran dengan titik pusat O dan panjang jari-jari 6 cm. Jika panjang tali busur PQ 9 cm, maka panjang PR adalah. Oke, untuk mengerjakan soal ini sebenarnya ini cukup mudah ya teman-teman.
Dan di sini hanya menggunakan konsep materi SMP juga teman-teman, yaitu materi kesebangunan. Di mana tujuan kita di sini adalah mencari PR ya. Ini saya perbesar ya tulisannya. Ini yang akan kita cari. Saya ganti warna merah teman-teman supaya lebih jelas ya. Ini PR yang akan kita cari. Maka ingat garis single itu biasanya berbentuk siku-siku ya teman-teman di sini ya. Ini juga kita buat segitiganya seperti ini teman-teman. Dari R ke titik pusat O. Dari R ke titik pusat O. Ini tengah-tengah ya, tengah-tengah antara P dan Q. Jika kita buat gambarnya di sini teman-teman, saya buat gambarnya terpisah ya teman-teman. Oke, seperti ini kira-kira. Di mana di sini diketahui juga ya teman-teman. Ini adalah tengah-tengah dari P dan Q. Ini adalah O, ini adalah P, di sini adalah R teman-teman. Di mana P ke tengah-tengah PQ, tengah-tengahnya ini kan jarak dari P ke Q telah diketahui yaitu 9, maka P ke tengah-tengah PQ di sini tengah-tengahnya itu adalah 9 per 2 ya teman-teman. Ini adalah 9 per 2. Ini jari-jarinya adalah 6. Oke, ini siku-siku ya teman-teman ya. Ini 6, ini 9 per 2. Oke, tujuan kita adalah mencari ini ya PR ya. Berarti ini adalah X di sini. Oke, dari sini ini kita hanya menggunakan konsep Pitagoras ya di sini ya. Sebelum kita masuk ke kesebangunannya di sini. Berarti ini misalkan saya misalkan titik tengahnya ini A ya teman-teman ya. Oke, dari sini kita coba sederhanakan. Saya perkecil tulisannya lagi. Berarti kita pertama tentukan adalah AO ya di sini ya. Kenapa harus menentukan AO? Karena di sini kesebangunannya adalah dua segitiga, yaitu segitiga APR dan segitiga AOP. Di mana sisi-sisi yang sebanding di sini adalah AO sebanding dengan AP. Selanjutnya, OP itu sebanding dengan RP karena sama-sama di depan sudut siku-siku di sini teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus mencari panjang sisi AO di sini ya. Oke, untuk panjang sisi AO ini Pitagoras ya. Berarti akar dari sisi miring dikuadratkan 6 dikuadrat dikurangi dengan sisi AP ya, yaitu 9 per 2 dikuadratkan. Ini AO hasilnya sama dengan 36 dikurangi dengan 81 per 4. Setelah ini kita samakan penyebut ya teman-teman ya. Yaitu samakan penyebut dengan 4. 4 dikali 36, 4 kali 6 24, 3 kali 4 12, ini 144 dikurangi dengan 81. Selanjutnya AO sama dengan akar dari 144 dikurangi 81, hasilnya berapa nih teman-teman? 4 kurang 1, 3, 14 kurang 8, itu adalah 6 ya. 63, ini 4. Kita sederhanakan lagi. Ini akar dari 63 kita hubungkan dengan akar sempurna ya. 63 itu adalah 9 dikali 7. Ini 4 ya, per 4. Sama dengan akar 9 itu 3, akar 4 itu 2. Berarti sisa di dalamnya itu adalah akar 7 teman-teman. Jadi telah didapatkan nilai dari AO itu adalah 3 per 2 akar 7. Setelah ini udah step terakhirnya, kita gunakan konsep kesebangunan ya. Sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah sebanding. Tadi telah ditentukan sisi bersesuaian itu adalah AO. AO-nya telah diketahui yaitu 3 per 2 akar 7 berbanding dengan AP yaitu 9 per 2 sama dengan OP yaitu 6 berbanding dengan X teman-teman yang akan kita cari yaitu panjang sisi dari RP. Di mana di sini kita sederhanakan dua-duanya bisa coret ya. 3 per 2, 9 per 2 karena sama-sama penyebutnya 2 bisa dicoret. Terus di sini 3 dan 9 itu sama-sama bisa dibagi 3 yaitu ini 1, ini 3. Setelah itu kita kasih silang teman-teman. Berarti sini akar 7X sama dengan 18 ya. Kali bawah sini 6 dikali dengan 3, 18.
X-nya di sini sama dengan 18 per akar 7. Ingat, jika pecahan penyebutnya akar, itu harus dirasionalkan ya. Berarti akar 7 per akar 7. Hasilnya adalah 18 per 7 akar 7. Dan jawabannya adalah yang A, teman-teman. Gimana teman-teman untuk soal yang ke-30 nih, teman-teman? Bisa dipahami ya, teman-teman, untuk soal yang 30. Oke, teman-teman, sekian untuk pembahasan soal-soal PK SNBT tahun 2024 untuk part yang ke-6 ya hari ini, di mana kita telah membahas soal nomor 26 sampai dengan nomor 30. Semoga apa yang dibahas hari ini kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SNBT 2024. Buat teman-teman jangan lupa selalu dipantau channel JQMath karena eh, kita akan melanjutkan part yang ke-7 yaitu dari 31 sampai 35. Setelah itu file yang belum ada pembahasannya atau file kosongnya nanti saya share di caption ya teman-teman di part yang ke-7 teman-teman. Jadi untuk itu selalu pantau ya buat teman-teman dan buat teman-teman juga jangan lupa di like, di share dan buat teman-teman yang belum subscribe di subscribe ya dan nyalakan tombol notifikasi agar bisa langsung mengetahui updatean tipe soal yang terbaru ya dari channel JQ Math. Oke, untuk kali ini sekian ya teman-teman.